siap? Kenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rosmiati, Saya Nurasana Pranggananim. saya Diana Talia. Saya Nelson Mandela. Di sini kami akan menjelaskan konvolusi sinyal. Oke, masuk ke materinya. Oke, di presentasi kami masalah konsep atau definisi tidak akan terlalu difokuskan. Yang akan difokuskan itu masalah analisa pada program 4.1. Jadi untuk definisi ini singkat saja, sederhana. Langsung saya bilang bahwa konvolasi itu penggabungan dua buah nilai yang kemudian dibuat dalam bentuk grafik sinyal A bintang B sama dengan C yang merupakan kandungan dari hasil gabungan A dan B. Di sini secara definisinya ditulis bahwa konvolasi itu adalah citra yang dimanipulasi dengan menggunakan external mask atau soft windows untuk menghasilkan citra yang baru. Dan kemudian cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka ketiga dari kedua nilai yang akan dikombinasikan. Lanjut. Ini prinsip kerjanya. Secara matematis, prinsip kerja dari konvolasi itu menggunakan integral yang mencerminkan, nilainya dicerminkan atau dibirol jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolasi dilambangkan dengan simbol asterik atau bintang. Dan konvolasi di kawasan waktu atau time domain ekuivalen atau sama dengan perkalian di kawasan frekuensi sebalik. Nanti akan kita jelaskan. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, intinya konvolasi itu penggabungan dari dua buah nilai. Sudah, itu saja. Masuk ke next. Nah ini sebagai contohnya cara bagaimana dua buah nilai digabungkan. Jadi tidak langsung digabungkan aja. Misal ada A 456 B 123, bukan berarti langsung 456 123 hasil penggabungannya. Ada caranya. Jadi begini, 456 itu konstan, tidak usah diganggu-ganggu. Dia tidak geser ke kanan, tidak geser ke kiri. Dia yang akan tetap diam, tidak diapa-apakan. Kemudian, di sini ada contoh A yang bernilai 1, 2, 3, kemudian B yang mengandung nilai 4, 5, 6. Di nilai A itu tidak akan kita ganggu-gugat, kita biarkan saja dia diam, duduk manis. Kemudian nilai B itu yang akan kita hitung menggunakan yang namanya metode product of sum. Jadi ada dua, ada sum product yang nilainya langsung ditambah A tambah B tambah C. Kalau product of sum itu nilainya dikali dulu, kemudian ditambah. Itu bedanya. Bagaimana bisa dapat konvolasinya 4, 13, 18, 27, 18? Pertama, nilai 456 ini dikalikan dengan nilai B, yaitu 321. Yang mana nilai B ini digeser ke paling kanan, nilai paling kanannya yang dinilai, yaitu 1. Oke, kenapa 4 kali 1 sama dengan 4? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 3 kita ambil? Karena yang bisa dikali di sini pada baris video ini cuma 4 kali 1. 5 tidak ada tunggalnya, 6 tidak ada tunggalnya, 3 tidak ada tunggalnya, dan begitu juga dengan 2. Makanya yang bisa dinilainya dikalikan itu 4 kali 4, 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian kita geser satu langkah ke kanan sehingga nilai 2 dan 1 pada nilai B bisa dikalikan menjadi bagian 5 dikali 1 sama dengan 5, 4 kali 2 sama dengan 8 sehingga menghasilkan 14. Begitu juga seterusnya sampai kepada pergeseran terakhir di mana angka terakhir yang dikalikan yaitu 3. Kemudian setelah nilainya semua dikali, kemudian ditambah, didapatkanlah hasil diambil dari paling kiri, dari 4, 20 sampai ke 18. Jadi begitu. Tinggal ditambah, terus dikali, digeser ke kanan, digeser lagi ke kanan, digeser lagi ke kanan, sampai nilainya habis. Ini akan kita bahas lagi. Nah, dari grafik yang tadi bisa kita lihat nilainya ini 4, 13, 28. Kalau dibuat dalam bentuk grafik sinyal, jadinya begini. Kenapa ada 5? Karena total nilainya ada 5. Kenapa ada 30? Karena nilai paling tinggi itu 28. Makanya sebenarnya 30 ini cuma nilainya saja. Karena paling tinggi itu di 28, 29, 30. Nah, ini urutannya dari 1 ke 5.
Urutan pertama itu kan 4. Dia berada di sini. Nih. Dan yang paling tinggi bisa kira 28 karena dia berada di indeks ketiga 1, 2, 3 nih di sini. Dan yang paling terakhir itu 5, 18, jadi dia berada di antara 20. Oke, itu sangat mudah sekali saya rasa untuk dipahami. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk percobaan 4.1 dari nomor 1 sampai 3 akan kita bahas. Soalnya ada 3 yang mana contohnya itu di mana nilai lebarnya lebih panjang dari nilai pulsa sama dengan nilai lebar sama dengan nilai pulsa, dan nilai lebar lebih kecil dari nilai pulsa. Nah, ini analisa yang sudah sangat jelas, yang sebenarnya tidak perlu lagi ditulis cuma sesuai perintah dari soalnya yang dilakukan operasi kalkulasi. Nilai L merupakan nilai panjang gelombang, nilai P merupakan lebar pulsa. Ini saya tidak perlu jelas. Nah, ini dari soal 4.1 ada 2 inputan yang diminta, yaitu nilai L dan nilai P. Yang mana nilai L itu menentukan frekuensi gelombangnya, berapa banyak nilai yang akan ada pada nilai konfigurasinya. Misal kita ambil 10 nilai, berarti akan ada 10 panjang. Dan untuk nilai P menentukan berapa banyak jumlah nilai pulsa yang aktif. Jadi jika kita buat 10 nilai panjang, nilai L bukan ya, panjangnya kita buat 10, kemudian lebar pulsanya ada 5, berarti ada 5 nilai pertama yang aktif, kemudian 5 nilai sisanya itu yang nilai 0. Jadi ada 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, sampai 10. Nah, kedua sinyal akan sama, dia sama karena inputannya dalam variabel yang sama sebenarnya. 10 akan masuk variabel L dan T. Kemudian nah ini untuk pembahasan soalnya. Jika nilai N yang lebih panjang dan jika nilai N itu kan sama dengan nilai L. Jadi jika nilai lebarnya 15, dia juga akan menyesuaikan 15. Jika nilai N-nya lebih besar dari lebar pulsanya, dia akan tampil semuanya. Contoh, kalau kita punya 20 panjang sinyal, baik yang aktif dan tidak aktif, nilainya akan muncul. Lain jika nilai N-nya yang lebih kecil, dia akan menunjukkan hanya nilai yang aktifnya saja, karena panjangnya tidak sampai untuk menampilkan nilai yang tidak aktif, karena dia lebih kecil nilainya dari yang panjang. Dan untuk ini yang ke poin keempat, frekuensi pada grafik adalah urutan atau indeks nilai hasil konvolasi. Jika ada 10, berarti total penggabungannya itu juga akan sama dengan dari nilai A dan B. Itu konsepnya sebenarnya. Dan jika kita kembali lagi ke ada grafik. Nah, ini mengapa bisa gambarnya begini? Nah, saya juga tidak tahu awalnya tidak bisa begini, tapi setelah lihat lagi pakai kaca pembesar, bisa kita lihat bahwa hasil penggabungan dari ini A dan B 20 ditambah 40. Kemudian mengapa? Karena dia nilai P-nya, nilai lebar pulsanya lebih kecil, jadi diaktif semua sampai 40. Tapi jika nilai P-nya itu yang lebih besar, dia akan cuma tampil sampai di sini, karena sisanya tidak cukup buat tampilkan semuanya. Jadi yang aktifnya saja yang ditampilkan. Dan jika sama, hasilnya sama seperti jika nilai N-nya yang lebih kecil dari P-nya. Dia hanya menampilkan yang aktifnya saja, karena dia tidak sampai, nilai indeksnya tidak sampai ke semua nilai yang aktif, tidak sampai. Oke, ini cara baca grafiknya sudah saya jelaskan tadi. Ini ada 10 nilai yang bernilai 1 di indeks 1, kemudian sisanya itu aktif, jadi 20. Nah, langsung masuk saja kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari hasil percobaan 4.1. Ini dari sini hasil konvolasi pada 2 nilai yang dibuat dalam bentuk grafik sinyal gelombang, frekuensi dan